Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita, alhamdulillah pagi ini masih Allah memberikan kesehatan, ya masih Allah berikan hidayah, masih Allah berikan waktu luang untuk kita sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di kajian rutin kita setiap ahad pagi, ya alhamdulillah setelah 2 pekan libur ya. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah tetap setia mengikuti ajarannya. Alhamdulillah yang saya hormati Umi Sarah Wulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, limpahkan keberkahan, Allah permudah segala urusannya dan Allah ijabah segala doa-doanya. Tak lupa juga yang saya hormati dan saya sayangi peserta kajian ahad pagi. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.42. Mari kita sama-sama buka kajian kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk selanjutnya untuk menambah keberkahan acara kita pagi ini yaitu acara tilawah Al-Quran. Afwan Umi untuk pekan ini tilawahnya surat apa dan ayat berapa Mi? Surat 42 ayat 30. Surat 40. Ayat 30 Mi sampai 37. 37 Mi. 32 sampai 37 ya Mi ya. 30 ayat dari 30. 30 sampai 37 ya baik Mi. Baik. Untuk yang di Al-Quran pojok ada di halaman 486 surat Asy-Syu'ara ayat 30 sampai 37 ya. Baik untuk tilawah Kanita boleh? Ya, Ustazah. Ya, Halaman 486. Betul ya Mi ya, halaman 486 surat Asy-Syu'ara ayat 30 sampai 37. Baik, untuk tilawah Al-Quran, saya ulang kembali untuk tilawah Al-Quran. Tadabbur kita pekan ini, halaman 486 untuk Al-Quran pojok, surat Asy-Syu'ara ayat 30 sampai 37. Kepada Kanita, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فتماع الحياة الدنيا وما عند الله فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون صدق الله العظيم. Oh ya. Afwan bisa ditambahkan sampai 43 ya. Oh iya, sudah. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Sudah, Ustazah? Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasih kepada Kanita yang telah membacakan tilawahnya surat Asy-Syu'ara ayat 30 sampai 43. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an menambah keberkahan kajian kita pagi ini. Alhamdulillah, jazakumullah juga ya kepada Kanita yang telah melengkapkan bukunya. Semoga diganti dengan yang lebih baik ya, menambah keberkahan juga untuk Kanita. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama-sama, Tadabbur Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30 sampai 43 yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Umi Sarah Wulan SAGMPD selaku pengasuh Ummul Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya setelah kemarin libur ya. Ada beberapa kegiatan. Alhamdulillah Allah berikan waktu luang kembali agar kita bisa mengkaji bersama kembali, mentadabburi ayat-ayat cinta dari Allah ya. Semoga semua senantiasa diberikan keimanan yang kuat, yang kokoh ya, kesehatan ya, kebahagiaan ya, kemudahan dalam ketaatan kepada Allah ya. Dan rezeki yang cukup ya, insyaallah. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukran jazakillah khair ya Kak Anita yang sudah bersedia membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita bisa mulai untuk mentadaburinya ya dari ayat yang ke-30. Di sini Allah memaafkan ya sebagian besar dosa-dosa hambanya. Jadi setiap manusia itu punya dosa ya, setiap itu bisa punya salah ya, karena manusia itu ya makanul khata' wa nisyan ya. Manusia itu tempatnya salah dan dosa ya, tempatnya salah dan lupa gitu. Jadi setiap manusia itu pasti ada salahnya. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak salah. Seperfeksionis apapun seseorang, dia pasti punya kesalahan. Ya, jadi tidak ada orang yang maksum kecuali Rasulullah SAW yang diampuni, yang dijaga oleh Allah gitu ya. Tapi selain itu, ya kita umatnya ya itu punya salah. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita untuk beristighfar. Ya, Rasulullah SAW juga mencontohkan ya kepada kita semua untuk beristighfar. Beristighfar sehari Rasulullah 70 kali minimal. Ya, Rasulullah 70 kali. Dan bagi kita ya bisa lebih dari itu. Nah, jadi karena kita ya tadi ya dosanya banyak ya, banyak lalainya ya, lupa bersyukur, banyak mengeluh misalnya, lupa berterima kasih kepada manusia gitu ya, kita istighfar. Itu kan dosa-dosa kecil ya, kita sudah diberikan kebaikan yang banyak oleh manusia, kemudian kita lupa untuk berterima kasih misalnya. Nah itu juga. Kemudian kita punya dosa yang banyak ya, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan ya. Itu juga kita nggak bisa hindari ya, apalagi sekarang gitu kan, kita buka YouTube, kita buka Facebook, kita buka medsos gitu ya, kita bisa melihat gambar-gambar yang tidak pantas, atau misalnya kita membaca komen-komen orang yang menjadi tidak pantas gitu ya. Nah itu kan menjadi dosa mata kita. Atau tadi kita mendengar berita-berita, gosip-gosip gitu ya, mendengar hal-hal yang tidak pantas didengar ya, jadi kita istighfar ya. Nah itu jadi manusia memang tempat salah dan lupa ya, kita banyak lupanya ya, oh iya lupa kita belum begini, oh iya lupa kita belum begitu ya. Dan kita Allah mensyariatkan istighfar ya, beristighfar ketika kita melakukan dosa-dosa kecil, kita istighfar ya. Semoga Allah mengampuni ya, semoga Allah memaafkan semua dosa-dosa kita. Baik ya. Di ayat yang ke-30, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ya. Nah, di sini jadi musibah yang menimpa kita itu karena tangan kita sendiri, karena perbuatan kita ya. Jadi Allah itu sudah membuat keseimbangan alam gitu ya. Allah itu sudah menciptakan alam itu dengan seimbang ya. Kemudian manusia merusaknya ya. Manusia merusaknya ya, sehingga terjadi musibah-musibah bencana. Ya. Atau musibah-musibah yang terjadi ya, itu juga campur tangan manusia gitu. Ya, yang tadi ya, yang maksiat ya, sudah kalau misalnya terjadi banjir itu kan karena gotnya mampet ya, karena atau orang buang sampah sembarangan ya, atau penebangan hutan yang tidak teratur gitu ya. Hutan-hutan di atas gunung ya, itu atau pegunungan ditebang ya, bisa dibayangkan ya, pohon-pohon yang di atas gunung itu ditebang, padahal itu adalah
untuk resapan air ya, untuk penahan tanah gitu kan. Ketika itu ditebang, ya sudah, jadilah itu longsor ya. Kemudian banjir bandang gitu kan ya. Nah, itu semua adalah akibat perbuatan tangan kita sendiri, tangan manusia sendiri. Ya. Nah, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam keluarga kita ya. Dalam keluarga kita, ketika misalnya kita diberikan ujian ya dari keluarga kita misalnya, dari pasangan, dari anak ya, atau dari orang tua misalnya segala macam ya. Ya, kita mungkin bisa juga mengkoreksi diri kita, jangan-jangan ini kesalahan saya ya. Maka kita beristighfar ya, kita ingat-ingat lagi, oh iya ya, saya ternyata tadi saya salah bicara sama anak. Oh iya, ternyata saya ini salah bicara sama pasangan. Oh iya, tadi saya ini salah bicara gitu ya sama orang tua misalnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi sehingga mereka jadi tidak terima, mereka jadi marah atau sebagainya gitu ya. Nah, itu juga kita bisa mengkoreksi ya, bahwa kemudian sehingga terjadi musibah-musibah ya dalam rumah tangga gitu kan ya. Musibah-musibah itu ada juga dalam rumah tangga ya. Musibah sekarang banyak sekali gitu ya. Kalau kita lihat sekarang menjadi yang Masya Allah, fenomena yang luar biasa gitu ya. Perzinahan di mana-mana gitu ya. Kalau sekarang tuh lagi banyak gitu perzinahan di mana-mana. Kemudian kekerasan ya, kekerasan juga terjadi ya. Kemudian juga perceraian juga tingkat tinggi gitu ya. Dikit-dikit maunya cerai, dikit-dikit maunya cerai. Apalagi buat laki-laki ya yang gampang mudah mengatakan kalimat cerai gitu ya, sehingga pengadilan agama jadi penuh ya, orang mau cerai itu antri gitu. Insya Allah ya, dengan antri di masjid ya, antri wudhu ya, kalau antri di masjid gitu kan ya, jadi rame masjidnya ya. Ini yang rame pengadilan agama ya, mereka antri ingin cerai gitu. Masya Allah ya. Nah, ini padahal musibah-musibah dalam rumah tangga itu ya mungkin karena kesalahan kita sendiri gitu. Ya. Kesalahan kita sendiri ya, jauh dari Allah misalnya. Atau tidak memenuhi hak-hak sebagai suami atau istri gitu ya. Tidak bisa berbuat baik kepada keluarga gitu. Ya, padahal kata Rasulullah SAW kan, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya gitu. Jadi sebelum kepada orang lain, kita berbuat baik kepada keluarga kita dulu, gitu. Jangan dibalik, gitu. Kita maunya berbuat baik kepada orang lain, ya, tapi sama keluarga kita zolim, nauzubillah min dzalik. Tidak boleh gitu. Ya, maka keluarga kita yang utama, yang paling berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan kita. Ya, anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, ponakan kita, ya, saudara-saudara kita, ya, mereka adalah orang-orang yang paling utama dulu, ya. Kalau dalam Al-Quran dzawil qurba, yang terdekat ya, dzawil qurba itu ya keluarga terdekat, tetangga terdekat, pokoknya orang-orang terdekat ya. Mereka adalah orang-orang yang lebih berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan kita, gitu. Ya. Nah, itu kita perlu introspeksi lagi. Apakah musibah-musibah yang terjadi itu kesalahan kita? Jangan-jangan gitu ya. Oh ya, saya dapat musibah nih. Ada masalah sama tetangga, ada masalah sama. Jadi jangan buru-buru kita menyalahkan orang lain dulu gitu. Ya. Tapi kita introspeksi diri kita dulu gitu. Jangan-jangan itu karena kesalahan kita gitu kan. Nah, maka kita beristighfar, astagfirullah ya. Jadi kalau misalnya ada kita mengalami sesuatu yang kurang enak misalnya, kita istighfar, astagfirullah. Jangan dulu buruk sangka. Kok dia begitu ya? Kok saya diginiin ya? Kok jangan dulu marah gitu ya. Tapi ketika kita mengalami sesuatu yang enggak enak, kita istighfar.
Ya, baik itu dari pasangan, baik itu dari anak, baik dari orang tua, dari saudara, dari tetangga, dari siapapun gitu. Ya, ketika kita dikasih ujian ya, musibah yang nggak enak gitu kan, kita istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin masih ada salah apa, minta ampun sama Allah, astagfirullah ya. Dan istighfar itu bisa melapangkan dada kita ya. Jadi nggak mudah terpuruk, nggak mudah sedih ya. Jangan terbalik ya, orang istighfar malah jadi terpuruk ya, sedih dan sebagainya, enggak ya. Harusnya kalau kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah, nanti Allah akan lapangkan dada kita ya dengan istighfar itu. Baik ya. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Ya, kembali lagi semuanya kepada Allah. Nah, kita nggak bisa tuh melepaskan diri dari siksaan di Allah di bumi. Ya. Jadi balasan, jadi ada dosa-dosa yang dibalas langsung oleh Allah. Gitu. Ya, tadi jadi dibalas langsung oleh Allah ketika misalnya tadi ya ada konsekuensi yang langsung diberikan oleh Allah ya, konsekuensi itu kan konsekuensi itu adalah ya pokoknya setiap balasan dari perbuatan kita ya. In ahsantum li anfusikum ya, wa in asatum falaha ya. Jadi kalau kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan balik ke diri kita sendiri gitu. Ya, dan begitu juga ketika seorang berbuat keburukan ya. Kalau jelek berbuat kejelekan, keburukan ya ada balasannya juga gitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik ya buat kita sendiri, kalau kita buruk ya ada balasannya juga gitu. Nah, balasannya itu adalah bentuknya tadi ya. Allah akan memberikan balasannya itu mungkin di dunia gitu. Ya, mungkin di dunia, di akhirat juga dapat, di dunia juga dapat gitu. Di dunia tadi ya misalnya orang yang berzina ya dia mendapatkan balasannya gitu. Nah, jadi dari musibah keluarganya ya, keluarganya jadi tidak sakinah gitu kan ya. Keluarganya tidak sakinah, anak-anaknya juga jadi tidak taat pada orang tua ya, keluarganya jadi berantakan gitu kan ya. Sakinah itu menjadi hilang gitu kan. Sakinah mawaddah warahmah itu jadi nggak ada dalam rumah tangga ya. Nah, kemudian juga itu baru di dunia ya, baru hal yang kecil ya. Kemudian bisa juga dengan penyakit ya, orang yang suka berzina misalnya ya, mereka akan mendapatkan penyakit kelamin, penyakit HIV, AIDS gitu kan ya, dan penyakit lainnya gitu. Jadi itu adalah musibah-musibah yang mereka peroleh, mereka dapatkan karena perbuatan mereka sendiri ya, karena ada kontribusi dosa gitu yang mereka lakukan. Nah, bagaimana? Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Jadi kembali lagi ya, kita semuanya kepada Allah. Ketika kita mendapatkan musibah ya, ketika kita mendapatkan cobaan oleh Allah, dari Allah ya, sesuatu yang takdir buruk yang nggak enak gitu kan, kita nggak ada lain, nggak ada pilihan. Nggak mungkin orang mengatakan ya, oh, kenapa Allah nggak kasih aku begini, kenapa Allah nggak menolong aku dan sebagainya gitu ya. Nah itu tidak perlu mengatakan seperti itu ketika kita mendapatkan musibah atau takdir yang buruk, tapi tetap kita kembali lagi. Nggak ada lain, karena kata Allah di sini tidak ada lain yang bisa menolong kita, ya, tidak ada lain yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Ya, dan kita bisa lihat ya bagaimana Allah menolong banyak ya, melindungi banyak ya. Ketika misalnya terjadi tsunami di Aceh ya, Allah melindungi masjid-masjid ya, Allah menjaga masjid-masjid itu kan, itu adalah salah satu tanda ya perlindungan dan pertolongan Allah. Betapa banyak orang-orang soleh yang kemudian memang ditakdirkan umur panjang ya diselamatkan oleh Allah gitu. Nah itu
Jadi kita semuanya ketika mendapatkan musibah, ya, kembali lagi kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, karena nggak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah. Ya, ayat ke-32, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Ya, jadi itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung, ya, kapal-kapal yang besar itu. Jadi dari dulu sudah ada ya kapal-kapal besar gitu. Kemudian jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin. Nah, ini Masya Allah nih ya. Ini mungkin banyak tidak diketahui oleh orang ya. Dan jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin. Sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang selalu bersyukur dan banyak orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur, ya. Masya Allah. Jadi ini bagi para nelayan, para pelaut ya. Nah, kalau dulu kan menyeberangi samudra itu dengan kapal ya. Kalau sekarang dengan pesawat terbang ya, orang sudah ketemu pesawat terbang dengan pesawat gitu. Tapi di sini Allah katakan gitu ya, bahwa Allah yang kadang-kadang Allah menghentikan angin gitu. Masya Allah ya, kita bisa lihat ya betapa maha kuasanya Allah ya di laut itu. Angin tuh kadang berhenti gitu. Kadang-kadang padahal kan kapal-kapal itu berlayar dengan angin ya. Dengan angin kan dulu kan dengan mengibarkan apa itu namanya? Kain kain yang mereka itu kapal itu berjalan dengan dorongan angin gitu kan. Kapal itu berjalan dengan dorongan angin. Tapi di sini Allah berkehendak menghentikan angin gitu. Jadi mungkin saja di laut itu kapal nggak bisa jalan gitu. Ya, dia terombang-ambing di lautan. Ya. Karena apa? Karena nggak ada angin gitu. Ya, karena nggak ada angin. Jadi Allah berkuasa sehingga jadilah kapal itu terhenti. Ya, kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Jadi ya mungkin dulu banyak kapal-kapal yang hilang ya, kapal-kapal yang nggak balik lagi gitu kan ya. Kenapa? Karena anginnya dihentikan oleh Allah gitu ya. Ya maha kuasa Allah gitu. Allah itu gampang kok ya. Membuat apa aja itu Allah mudah gitu. Menghentikan angin, ya, memerintahkan malaikat untuk membuat angin tornado, angin puting beliung gitu ya. Angin apalagi gampang gitu bagi Allah gitu ya, insyaallah. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur. Nah itu, jadi kuncinya dua ya, sabar dan syukur. Ya. Nah kalau kita lihat kayak gitu, oh iya ya gitu, kita harus bisa mengambil pelajaran gitu, betapa semuanya itu berada dalam kekuasaan Allah, betapa semuanya itu berada dalam kendalinya Allah. Ya, kapal-kapal yang besar gitu kan, yang berlayar di lautan luas gitu kan, itu juga dalam kendalinya Allah, kecil gitu ya. Cuma buat menghentikan angin dan membuat kapal itu terhenti di lautan, terombang-ambing di lautan gitu kan. Itu mudah bagi Allah. Ya. Begitu juga kalau sekarang misalnya kapal terbang, ya. Kapal terbang kan sekarang nggak jelas penyebabnya apa, tiba-tiba ada apa gitu ya, ada cuaca buruk di atas gitu kan. Ya. Mungkin angin seperti tadi ya, angin tiba-tiba terhenti gitu ya. Atau misalnya pesawat itu masuk ke dalam awan
Columbus ya, apa sebenarnya awan itu ya. Jadi badai di awan gitu. Ya, sehingga kapalnya terjebak di situ dan sebagainya. Itu mudah saja bagi Allah gitu. Ketika Allah ingin menghentikan angin ya dan mengatur ya cuaca di atas gitu kan sehingga bisa mengendalikan pesawat gitu kan, itu mudah, sangat mudah bagi Allah ya, karena Allah adalah pemilik langit dan bumi ya, sehingga kita harus bisa mengambil pelajaran ya bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur ya. Kita harus bisa melihat bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah ya, kita sehingga kita bisa bersabar atas setiap musibah yang menimpa kita. Nah, kemudian juga banyak-banyak bersyukur ya, bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan ya. Jadi ketika kita pergi, nah ini juga perlu ya kita tambah ya, ketika kadang kita pergi keluar rumah ya, kita bisa kembali ke rumah dengan selamat, itu kita juga bersyukur ya, alhamdulillah Allah selamatkan ya, Allah jaga, Allah lindungi sehingga kita bisa pulang lagi ke rumah gitu kan ya. Nah, itu adalah dalam pertolongan Allah ya. Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka ya, dan dia memaafkan banyak dari mereka ya, insya Allah ya. Dan Allah mudah saja gitu ya tadi menghancurkan kapal-kapal itu yang berlayar di laut ya, karena dulu kan laut itu ya masya Allah ya. Jadi ayat ini turun di di Mekah ya, di Mekah atau Madinah di Arab ya, yang nggak ada laut ya, yang maksudnya yang jauh dari laut gitu kan, padang pasir ya. Tapi di sini Allah jelaskan gitu, Allah jelaskan ya, Allah jelaskan sehingga ini menjadi rahmatan lil alamin ya, bukan hanya untuk orang Arab saja gitu. Nah, Allah juga mudah saja menghancurkan kapal-kapal itu ya. Kenapa? Karena perbuatan dosa mereka ya. Betapa kita lihat kapal yang paling legendaris ya, yaitu kapal apa? Titanic ya, yang sampai difilmkan gitu ya. Titanic itu kan kapal yang luar biasa bagus, canggih, besar ya. Di penumpangnya juga sangat banyak gitu, dibuat mewah gitu ya. Kemudian ya itu ya, di dalamnya terjadi perzinahan ya, mabuk dan sebagainya gitu kan ya, bahkan sampai dibuatkan film ya. Film tentang perzinahan gitu ya. Itu ikon ya, ikon film perzinahan itu adalah Titanic berarti ya. Nah, itu ditonton sama para gadis-gadis muslimah lagi ya. Sehingga banyak orang yang mengikuti gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Padahal di situ kita bisa lihat ya, bahwa mudah saja Allah menghancurkan, menenggelamkan kapal Titanic ya, dengan tabrakan ke cuma batu es doang ya, batu es tapi banyak gitu. Dia akan nabrak batu karang es gitu kan ya, yang kemudian terjebak ya, sehingga dia tenggelam ya, tenggelam. Dan banyak sekali gitu ya korbannya ya, kapalnya juga dengan semuanya dengan segala kemewahannya itu Allah tenggelamkan gitu. Dan itu mudah saja bagi Allah, mudah saja semuanya itu bagi Allah ya. Allah menghancurkan kapal itu ya karena apa? Karena perbuatan dosa mereka ya. Dan dia memaafkan banyak dari mereka ya. Tapi di dalam kapal itu mungkin ada orang-orang yang soleh, yang baik gitu kan ya. Nah, itu Allah memaafkan. Dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan. Ya. Dan
agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami, ya, orang-orang yang tadi membantah itu kekuasaan Allah, tahu ya, bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksa. Ya. Jadi kenapa Allah tenggelamkan kapal Titanic? Kenapa Allah jatuhkan pesawat? Ya, kenapa Allah biarkan terjadi kecelakaan lalu lintas, misalnya bis atau kecelakaan mobil, ya? Kenapa? Nah, di sini Allah berikan jawabannya, ya, agar mereka, ya, tahu bahwa mereka tidak akan ada jalan keluar dari siksaan. Jadi agar manusia itu juga tahu ke semuanya, bisa mengambil hikmah pelajaran bahwa dosa itu ada balasannya loh. Ya, bahwa dosa atau kesalahan manusia itu, perbuatan dosa itu ada balasannya gitu. Ya, sehingga tadi ya harusnya kita bisa mengambil banyak-banyak pelajaran ya dari semua kejadian-kejadian itu. Ya. Buat orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan Allah, ya harusnya mereka lebih berpikir lagi, ya, bahwa tidak ada yang sia-sia gitu ya. Kalau kita berbuat baik ada balasannya, kalau kita berbuat buruk ada balasannya juga. Gitu. Ya. Kalau kita berbuat baik ada pahalanya, kalau orang berbuat dosa ada ganjarannya. Ya. Kemudian apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal ya bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya. Jadi apapun kenikmatan yang kita rasakan saat ini itu cuma dunia, ya. Dan dunia itu cuma sebentar, kata Rasulullah SAW. Dunia itu ya ibarat kita menunggang kuda dan cuma turun numpang minum aja sebentar, ngopi gitu ya. Nah, ngopi di kafe-kafe gitu ya. Cuma sebentar kan, ya. Nggak mungkin orang tuh pengen nginep di kafe itu gitu ya. Nggak mau nginep, nggak juga gitu. Diusir ntar ya. Jadi paling di kafe berapa jam gitu kan ya. Di kafe terus juga bosen gitu kan. Tapi begitulah, dunia itu ibaratnya cuma ngopi doang. Ya. Cuma ngopi doang, cuma sebentar doang gitu. Kita masih punya perjalanan panjang ya. Dan tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah nanti di surga gitu. Ya, surga tempat yang kekal, yang kenikmatannya itu lebih banyak gitu kan. Kalau kita melihat dunia sekarang ini, Masya Allah, indah sekali gitu ya, pemandangannya indah, hutannya indah, lautnya indah gitu ya, semuanya itu indah gitu kan ya. Harusnya bisa membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, kita bertafakur alam ya, betapa Allah menciptakan semua ini sangat indah ya, dunia ini sangat indah, bumi ini sangat indah ya. Dan kita bisa membayangkan bahwa nanti surga itu lebih indah dari semuanya. Ya. Kemudian Rasul kan jelaskan ya bahwa kenikmatan dunia itu kan hanya sangat sedikit gitu. Ya, ibaratnya itu kan seperti jarum kita megang jarum, kita celupkan di air laut tuh ya, semua ibaratnya air laut tuh nikmat ya. Tapi jarum itu kita celupkan ke dalam air, kita angkat. Nah, air yang menempel di jarum itulah dunia, ya, kenikmatan dunia. Ya. Jadi kalau kita sekarang melihat harta banyak, makanan enak, gitu ya, laki-laki tampan, gitu ya, atau perempuan cantik dan sebagainya, ya, maka itu cuma seperberapanya gitu. Nanti di surga itu kenikmatan Allah itu lebih banyak.
Ya, kenikmatan Allah lebih banyak gitu ya. Jadi jangan sampai lupa bahwa kita ini sekarang sedang melakukan perjalanan gitu. Perjalanan panjang menuju surga, menuju Allah gitu. Dan di perjalanan itu ya ibaratnya ketika kita misalnya gini deh, kalau kita mau ke Padang misalnya. Oh, Padang tuh indah ya, bagus ya. Tapi perjalanan kita dari Jakarta ke Padang gitu ya, kita akan melihat pemandangan-pemandangan indah gitu. Nah, jangan sampai tertipu. Ingat tujuan kita ke Padang gitu ya. Jangan sampai pas lagi di jalan ketemu, itu bagus ya, berhenti di sini aja deh gitu ya. Jangan sampai begitu gitu. Jangan sampai kita lupa. Ya. Karena kita lihat tujuan utama kita tuh ke Padang, dengan keindahan Padang yang segala macam gitu ya. Kita pengen ke Padang. Tapi orang-orang yang lupa gitu ya bahwa tujuannya itu mau ke Padang, ketika melihat melakukan perjalanan mobil gitu ya, kemudian melihat ternyata ada yang indah, ada yang indah, ada yang indah gitu ya. Padahal dia belum lihat bahwa di Padang itu lebih indah gitu, lebih enak misalnya, ya. Sehingga dia jadi nggak jadi ke Padang deh, akhirnya berhenti di sini aja. Nah, ibaratnya jangan sampai kita seperti itu. Ya, dunia ini hanyalah ladang amal, tempat kita singgah ya, hanya sementara, singgah sebentar ya, dan kita akan mengadakan perjalanan yang jauh ya menuju surga. Nah, jadi kita perlu berbekal yang banyak ya. Fa inna khairaz zadi taqwa ya, kalau di dalam haji itu kan ya. Sebaik-baik bekal adalah takwa gitu. Ya. Bukannya yang lainnya gitu. Ya, tapi bukannya harta dunia ini kita bawa ke sana, tidak. Tapi sebaik-baik bekal gitu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ya, takwaan itu adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, ya, jadi apapun yang Allah berikan, nikmat yang sekarang ini itu hanyalah kesenangan hidup di dunia. Ya, dan kenikmatan yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih kekal bagi orang-orang yang beriman ya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Bertawakal kepada Allah ya. Dengan semua kekurangan kita, kelemahan kita, kebodohan kita ya, terbatasnya ilmu kita gitu kan. Kita bertawakal kepada Allah ya Allah ya. Kemampuan kita terbatas, nafsu kita besar ya, pengen ini, pengen itu, pengen ke sini, pengen ke situ ya, banyak maunya gitu ya. Melihat keindahan dunia tergoda gitu kan ya, pengen ini, pengen itu dan sebagainya gitu. Ya, jadi kita bertawakal kepada Allah ya, mohon pertolongan Allah agar nafsu kita itu jangan sampai melupakan kita kepada Allah. Kalau kita jalan-jalan bagus gitu ya, makin mendekatkan diri kepada Allah, kita lihat, kita bisa bertafakur, ya, kita melihat keindahan ciptaan Allah di dunia, ya, sehingga kita bisa, oh ya, masya Allah, nanti di surga lebih indah dari ini, ya. Kita melihat dunia aja udah indah, pantainya indah, gunungnya indah, ya, lautnya indah, ya, kemudian sawah indah, gitu ya, semuanya indah, gitu kan. Nah, nanti di surga lebih indah dari dunia. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Ya, nah itu. Jadi kenikmatan di akhirat itu tadi buat orang yang beriman, ya, bertawakal kepada Allah. Kemudian yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Ya, dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Nah ini ya, ciri-ciri di antara ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kenikmatan yang ada di sisi Allah. Jadi bukan hanya dunia saja. Jadi orang-orang beriman itu dapatnya dua ya. Kenikmatan hidup di dunia dan kenikmatan di sisi Allah gitu. Jadi orang beriman itu bukan berarti yang susah harus susah hidupnya di dunia. Orang beriman itu bukan yang harus menderita di dunia, tidak ya.
Tapi di sini Allah katakan, apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Ya, jadi kita boleh ya bersenang-senang dengan kenikmatan yang Allah berikan ya hidup di dunia, tapi itu baru kesenangan dunia. Nanti di akhirat orang-orang beriman akan mendapatkan kesenangan di sisi Allah, kenikmatan di sisi Allah. Ya, yaitu siapa saja yang berhak mendapatkan kenikmatan ya di dunia dan di akhirat itu orang yang beriman, bertawakal, kemudian menjauhkan diri dari dosa besar. Dosa besar itu ada apa aja? Membunuh, berzina, ya, kemudian syirik, ya, 3 dosa besar ini jauhi, ya. Nah, ini yang sedih sekali sekarang banyak orang yang memandang remeh zina. Padahal zina itu adalah dosa besar. Ya, maksudnya dosa besar. Jangan sampai kita mendekati zina. Ya, maka dalam Al-Qur'an itu kan tahapannya itu sangat diperhatikan semuanya ya, dari mulai Allah memberikan perintah kepada kita untuk menundukkan pandangan ya, laki-laki tundukkan pandangan. Bagi wanita beriman tundukkan pandangan. Kenapa? Karena itu adalah pintu-pintu zina. Ya, nggak mungkin orang langsung berzina gitu ya, tapi dia pasti ada pintu-pintunya, dan pintu-pintunya itu kita tutup gitu dengan tadi menjaga pandangan ya, menutup aurat ya, kemudian juga tidak berkhalwat ya, kemudian juga menjauhi ya, menjauhi tempat-tempat zina atau menjauhi perbuatan-perbuatan yang menuju ke arah zina, sampai kemudian Allah larang jangan berzina gitu. Wala taqrabu zina, jangan deketin zina ya, deketin aja tuh jangan gitu ya. Nah, kemudian dan perbuatan-perbuatan keji ya, perbuatan-perbuatan yang buruk ya, akhlak yang buruk kita jauhi ya, agar kita mendapatkan kenikmatan dunia akhirat. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf ya. Marah wajar gitu, manusia bisa marah, tapi segera berlapang dada memberi maaf gitu. Karena tadi ya, syarat masuk surga itu kan la yadkhulul jannah illa biqalbin salim gitu. Nggak akan masuk surga kecuali dengan qalbun salim ya. Qalbun yang selamat, salim ya. Salim akidahnya bersih, salim akhlaknya ya. Nah, kemudian salim perasaannya tadi. Ya, ketika kita marah, kesel ya, boleh, wajar gitu ya. Kita misalnya marah, tapi segera memberi maaf ya, maafkan, istighfar, maafkan, lapang dada gitu kan. Oh ya, maafkan ya, sebagaimana Rasulullah SAW, insya Allah ya, yang sudah dilemparin batu gitu kan sama orang-orang di Habasyah pada saat itu ya, berdakwah mengajak kepada Allah, kemudian dilemparin batu gitu. Nah, sampai gigi Rasulullah berdarah kan. Bayangkan dilemparin batu. Kita sih alhamdulillah nggak pernah dilemparin batu ya, nggak begitu-begitu amat gitu kan. Tapi Rasulullah tuh merasakan itu ya, dilemparin batu, ya dicaci, dimaki, dihina, difitnah gitu kan. Pokoknya luar biasa perjuangan Rasulullah SAW ya, sampai kemudian malaikat nggak tega gitu kan ya. Ya Rasulullah, apa perlu saya balikin aja tuh gitu ya. Gampang gitu kan, kalau disuruh tebalikin langsung, tenggelam tuh ya, satu kampung itu semua tenggelam semua gitu ya, dibalik gitu kan. Seperti di Palu ya, kita lihat ya bagaimana rumah itu benar-benar semuanya itu diacak-acak oleh Allah gitu ya, oleh malaikat. Itu udah satu rumah itu kayak di blender gitu ya. Jadi banyak rumah-rumah yang rusak, tapi banyak juga rumah-rumah yang Allah lindungi, yang Allah selamatkan. Itu di Palu ya, kita harusnya bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Orang-orang beriman itu harusnya bisa mengambil pelajaran ya, betapa memang Allah itu, azab Allah itu di dunia juga disegerakan gitu, karena kemaksiatan yang mereka lakukan ya. Auzubillah min dzalik. Maka kita sangat berlindung ya kepada Allah. Semoga kita dilindungi ya dari azab Allah yang kadang nggak milih-milih gitu ya, kayak tsunami gitu kan. Udah ada kemaksiatan di situ ya, sehingga
yang terkena imbasnya semuanya gitu ya. Yang dosa mungkin nggak semuanya, tapi imbasnya itu terkena semuanya. Kita berlindung kepada Allah. Kemudian apa lagi? Ya, tadi beriman, bertawakal, menjauhi dosa besar, perbuatan keji, kemudian memberi maaf, tadi ya. Kemudian dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, ya, ya orang-orang yang mematuhi, ya, menyambut dakwah Islam. Nah, itu juga orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan dunia akhirat. Ya, mematuhi seruan Allah. Kemudian apalagi yang melaksanakan sholat. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Ya. Jadi tadi beriman, bertawakal, menjauhi dosa besar, ya. Kemudian perbuatan-perbuatan keji, ya. Kemudian kalau marah memberi maaf, ya, maafkan aja, ya. Maka orang yang kemudian juga orang-orang yang menyambut dakwah tadi ya, yang mendirikan sholat, ya, yang melakukan syura, ya, ketika mengambil keputusan itu syura dulu, ya, jadi tidak mengambil keputusan sendiri, tapi syura, dan mereka menginfakkan, ya, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, ya, orang-orang yang berinfak, ya. Jadi ada beberapa itu yang mendapatkan nikmat hidup di dunia dan di akhirat: beriman, bertawakal, ya, kemudian menjauhi dosa besar, kemudian dan perbuatan keji, ya, terus kemudian memberi maaf, ya, memberi maaf, jadi pemaaf, ya, calon penghuni surga itu pemaaf, ya. Kemudian orang-orang yang menyambut dakwah, ya, menyambut dakwah, kemudian yang sholat, ya, kemudian syura, ya, mereka melakukan syura, dan yang menginfakkan harta, ya, menginfakkan harta sebagian, ya, sebagian dari rezeki, cuma sebagian, Allah cuma minta sebagian kok, nggak semuanya, ya. Allah bukan Allah yang minta, ya, maksudnya Allah memberikan perintah untuk menginfakkan sebagian dari rezeki kita. Kemudian dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri, ya. Jadi orang-orang yang dizolimi tidak diam, ya, tapi membela diri. Yang ke-9, ya. Orang-orang yang diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Nah, itu perlu, ya. Jadi kalau kita dizolimi, perlu membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, ya, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Masya Allah. 10 tuh. Ya. Tadi 9 ya, ininya ya, yang 9 orang yang mendapatkan kenikmatan dunia akhirat, ya. Di sini Allah jelaskan, ya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Jadi boleh gitu, ya, kita membalas gitu. Jadi kejahatan yang sama kita balas dengan, tapi, ya, barang siapa memaafkan kemudian berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Itu Masya Allah, ya. Jadi kita boleh balas gitu, orang itu udah jahat sama saya sekian, tapi kemudian kita balas lagi, ya. Maka kalau dalam hukum kisos itu kan ada, ya, al-ainu bil aini, ya. Jadi mata harus dibalas dengan mata, ya. Jadi kalau misalnya orang berantem kemudian kena matanya sampai copot, ya, maka balasannya matanya harus dicopot juga gitu, ya. Itu hukum kisos, boleh gitu, ya, kita minta seperti itu. Tapi kata Allah, memaafkan, ya, kemudian berbuat baik gitu, ya, itu pahalanya di sisi Allah. Masya Allah. Susah nggak kita berbuat baik sama orang yang udah jahat sama kita? Ya, pasti susah, ya. Kalau gampang nggak dikasih pahala sama Allah gitu kan? Ya, pasti susah.
Nah, jadi kita udah disakitin, udah dizolimin, udah dimaki-maki, ya, udah difitnah kayak Rasulullah tadi ya, Rasulullah SAW. Udah disakiti, difitnah ya, pokoknya udah dicaci maki dan sebagainya. Tapi kita lapang dada memaafkan ya, bahkan Rasulullah tetap berbuat baik kepada mereka ya. Jadi sampai ada banyak sekali ya orang-orang yang kemudian tadinya benci ya sama Rasulullah kemudian berubah menjadi cinta gitu. Karena apa? Karena kebaikan Rasulullah tadi. Orang-orang yang udah jahat sama Rasulullah gitu ya, seperti yang mau membunuh Rasulullah itu kan udah menghunuskan pedang, ya Muhammad, ya, kamu sendirian gitu kan ya. Siapa yang mau menolong kamu? Ya, dia mau dibunuh kan Rasulullah. Tapi Rasulullah hanya tersenyum ya, tersenyum dan mengatakan Allah gitu. Ya, sampai akhirnya dia gemetar gitu kan mendengar nama Allah, ya, kemudian Rasulullah balik, ya boleh kan? Rasul angkat juga itu. Ya, pedangnya diangkat juga gitu kan. Nah, sekarang kalau saya mau membunuhmu gitu kan, siapa yang akan menolongmu gitu ya. Jadi dibalikin boleh gitu ya. Kata dia, ya hanya engkau yang bisa ya, membantu saya gitu ya. Akhirnya Rasulullah meletakkan kembali pedangnya, enggak membunuhnya ya. Jadi kemudian dia malah jadi masuk Islam ya. Karena apa? Karena kebaikan Rasulullah ya ketika menghadapi matku ya, orang yang diseru itu dengan berbagai macam karakter ya dan sikapnya. Kalau sekarang kita sering ya, ini orang udah dibaikin gitu kan ya, tapi malah begitu sih, maksud kita tuh baik, kita udah kasih ini kasih itu gitu ya, misalnya orang suka curhat begitu gitu ya. Ada orang udah dibaikin, udah dibeginiin, pokoknya, tapi dia tuh ngelunjak gitu. Tapi orang itu ya malah balas dengan fitnah dan sebagainya gitu. Mungkin kita temui sekarang gitu ya, kondisi-kondisi seperti itu. Tapi itu di situ justru kata Allah, maafkan dan kemudian kita berbuat baik. Nah, bisa nggak kita gitu? Ya, kita maafkan, mungkin taraf maaf kita masih belajar, nggak apa-apa gitu. Taraf maafin apa enggak ada. Kenapa? Karena ternyata ketika kita memaafkan orang lain itu untuk kesehatan diri kita sendiri gitu ya, untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain gitu ya. Kita maafin, udah maafin aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak maafin, kita kesel, kita dongkol, itu nanti tensi bisa tinggi gitu ya, semua penyakit datang gitu ya. Karena apa? Karena kita menyimpan dendam, menyimpan amarah ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu ya. Jadi lebih baik kita maafkan ya. Kemudian gimana caranya untuk mengembalikan hati yang kesal? Berbuat baik kepada dia. Ya, semakin dia jahatin kita, kita baikin, kita kasih hadiah, kita kasih pujian ya, segala macam sampai hatinya luluh, Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan itu tidak mudah, makanya pahalanya ya dari sisi Allah langsung ya. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka ya. Jadi kalau misalnya orang dizalimi kemudian membela diri, maka nggak apa-apa. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Ingat ya, kezaliman itu mendatangkan siksa. Ya, kita jangan sampai hati-hati kita nih, jangan sampai kita zalim ya. Zalim kepada pasangan, zalim kepada orang tua, zalim kepada anak gitu kan. Zalim kepada tetangga gitu. Zalim kepada anak buah, kepada pimpinan ya, dan sebagainya ya. Banyak ya, zalim kepada bumi gitu ya. Kita zalim kepada binatang misalnya, insyaallah ya. Kita mohon ampun kepada Allah ya atas dosa-dosa kita. Ya, jangan sampai kita berbuat zalim yang melampaui batas sehingga datangkan siksa Allah ya. Nauzubillah min dzalik. Tetapi barang siapa bersabar
Dan memaafkan yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Ya. Jadi ketika kita dizalimi, kemudian kita bersabar, ya, membela diri boleh tadi ya. Tapi ketika misalnya kita dizalimi, kemudian kita bersabar, memaafkan, ya, sungguh demikian itu termasuk perbuatan yang mulia, ya. Dan ketika ingat bahwa ketika kita memaafkan orang lain, itu bukan untuk kebaikan orang lain, bukan untuk keuntungan orang lain, tapi untuk keuntungan diri kita sendiri. Ketika kita bisa memaafkan orang lain, ya, maka hati kita lebih bersih, ya, kolbun kita lebih salim, ya. Kolbun salim, kita lebih, sehingga apa, lebih sehat, ya. Kalau kita tadi menyimpan amarah, dongkol, ya, benci dan sebagainya, ya, itu akan menimbulkan banyak penyakit dalam diri kita, ya. Nauzubillahiminzalik. Baik, ya, itu hadanallahu wa iyyakum ajmain. Itu yang bisa kita tadaburi ya dari ayat-ayat cinta dari Allah. Semoga kita semakin cinta kepada Allah, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah, ya. Allah juga semakin sayang kepada kita semua, ya. Allah juga semakin cinta kepada kita semua, ya. Sehingga kita bisa mendapatkan banyak cinta dan kasih sayang Allah yang bisa kita sebarkan lagi kepada sebanyak-banyaknya manusia, ya. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Itu dari diri saya sendiri. Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dan sekali-sekali kita menjadi orang-orang yang ragu, ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakumullah khairan katsir kepada ini yang telah memberikan materinya. Masya Allah, yang banyak pencerahan untuk kita pagi ini ya. Di mana ternyata semua yang terjadi, musibah yang terjadi atas diri kita itu semata-mata hanyalah karena dosa-dosa kita gitu ya. Berarti Allah itu memang betul-betul maha rahmat, maha rahim ya. Allah tidak pernah menimpakan musibah kepada kita gitu ya. Tapi memang itu karena tangan-tangan kita ya, karena dosa-dosa kita gitu ya. Jadi ketika kita dapat musibah, maka yang pertama dilakukan jangan pernah menyalahkan Allah gitu ya, tapi introspeksi kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Atau mungkin ketika tangan kita sakit atau apa gitu ya, bisa kita introspeksi apa yang telah tangan kita lakukan gitu ya, sehingga Allah menguji tangan kita gitu ya, ataupun yang lainnya gitu ya. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir, Umi. Untuk selanjutnya, ahlan, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Umi, boleh langsung dibuka mic-nya atau laptop juga boleh. Ada Kak Syafia, Kak Anita, di sini Bendayana, Diana Zura, Deocha, boleh. Ahlan, Umi Afwan terkait tadi tentang memaafkan ya, Mi. Untuk memaafkan itu apakah beda dengan ikhlas, atau ketika kita sudah memaafkan maka otomatis kita harus mengikhlaskan gitu. Mi, ada juga kan yang mengatakan saya memaafkan orang tersebut gitu, tapi saya tidak bisa pernah lupa gitu, atau hal itu dikatakan karena belum ikhlas atau bagaimana gitu, Mi. Ya. Jadi memang kalau wanita kan katanya ahli sejarah ya. Kita akan ingat gitu kan ya. Memang nggak bisa melupakan ya, tapi bisa memaafkan ya. Kita ingat ya. Kenapa kita tidak bisa melupakan? Karena kita bisa mengambil pelajaran gitu. Kita nggak lupa tapi udah maafin, sehingga rasa kesel, rasa marah itu udah nggak ada, udah berubah gitu ya. Kalau tadinya dari benci jadi cinta gitu kan, kesel jadi sayang gitu ya. Oh iya, saya tuh dulu pernah digini-giniin sama dia, oh apa-apa gitu kan ya, kasihan ya dia dulu tuh begitu ya, dia belum dapat hidayah, sekarang mah dia udah baik banget, dia udah menyesali dosa-dosanya gitu. Jadi kita udah lapang karena kita memaafkan, nggak masalah gitu.
Lupa mah enggak lupa gitu. Tapi merubah rasa. Kalau dulu rasanya kita tuh kesel, dongkol dan sebagainya, ya kita ingat kesel. Nah, itu berarti belum memaafkan tuh. Kita masih ingat, kita kesel lagi. Ingat, kita kesel lagi, berarti belum memaafkan gitu ya. Masih kita simpen itu, masih kita dongkol gitu ya. Tapi kalau udah memaafkan, mau kita ingat kapanpun, ya kita udah maafin, gitu ya. Nggak akan mempengaruhi perasaan kita menjadi kesel, dongkol dan sebagainya. Karena kita udah memaafkan, ya nggak apa-apa ya. Jadi seperti kalau saya belajar dari anak-anak gitu kan, anak-anak kita kan juga pemaaf ya. Kan Uminya suka salah tuh, sering salah ya kan. Umi sering salah ya. Tapi anak-anak kita maafin ya, anak-anak kita tetap mau menerima kita sebagai uminya gitu ya, nggak mau milih umi yang lain gitu. Nggak ada juga kali ya. Jadi kayak gitu ya. Anak-anak kita kan sabar kan, punya umi kayak kita nih ya, yang suka lupa, yang banyak salahnya, yang suka ngomelnya dan sebagainya gitu ya. Tapi mereka mau memaafkan kita gitu. Ya gitu. Jadi kita juga seperti itu ya, belajar memaafkan. Yang mulai dari oh ya maafin kita, seorang ibu juga akan selalu memaafkan anak-anaknya gitu kan, maafkan anak-anak kita ya, apapun yang mereka lakukan gitu kan, atau perlakuan apapun yang mereka lakukan, mungkin kita kesel, kita bikin nggak enak gitu ya, mungkin kita marah gitu kan, tapi udah kita lupa. Kenapa? Karena kita sayang gitu kan, karena kita cinta, kita sayang gitu kan. Dan begitu juga Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah bisa memaafkan dan melupakan melupakan rasa. Tapi melupakan kejadian tidak. Melupakan rasa keselnya itu tadi. Karena apa? Karena cinta. Ya. Karena cinta, karena sayangnya Rasulullah kepada umatnya sampai di akhir hayatnya pun Rasulullah memikirkan umatnya, umati gitu. Umatku gimana gitu. Rasulullah merasa aku masih pengen ngajak lebih banyak orang lagi gitu ya. Ketika di akhir hayatnya itu Rasulullah merasa masih mikirin gitu ya, masih mikirin umat yang gimana umatku. Kan selama ini soalnya Rasulullah yang mengajak manusia kepada Allah. Terus kalau Rasulullah mati gitu ya, umatku siapa yang ngajak gitu kan ya. Rasulullah berpikir seperti itu, umatku. Maka Rasulullah memikirkan. Nah, itu juga kenapa? Karena rasa cinta dan sayangnya Rasulullah gitu. Ya begitu juga kita gitu ya. Nah, rasa cinta dan sayang itu Allah tumbuhkan kepada orang-orang beriman yang banyak berbuat kebaikan. Ya, kalau kita sudah terbiasa, kita latihan berbuat baik ya, dari level 1 sampai level tinggi gitu ya, sampai level 1 dulu nih, gigi 1 gitu ya. Berbuat baik dulu dari mulai senyum, kita latihan senyum setiap hari gitu kan. Kalau yang susah senyum kan susah tuh, harus senyum, aduh apa sih harus senyum gitu ya. Nah, itu susah gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, latihan ya, gigi 1 latihan senyum ya. Nah, buat yang di rumah, di keluarga, kenapa sih kamu senyum terus, aneh gitu ya. Tapi ini lagi latihan, nggak apa-apa. Jadi nggak apa, biar nggak susah gitu senyum sama orang. Ya, karena senyum itu sedekah ya. Berawal dari senyum, kemudian berwajah ceria ya kan, kata Rasulullah, jangan remehkan kebaikan meskipun hanya sekedar berwajah ceria di hadapan saudaramu gitu. Kita lagi susah, lagi nggak punya duit, gimana caranya dia bisa tetap ceria ya, nggak menampakkan kesedihan kita ya, kenapa sih gitu ya. Ada orang yang rezekinya banyak, kaya raya, tapi tetap cemberut aja, tetap ini sini saja wajahnya ya. Nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi Rasulullah itu menganjurkan kepada kita, mau punya duit nggak punya duit tetap harus tersenyum dan berwajah ceria. Itu ciri orang beriman ya. Orang beriman itu selalu tersenyum, selalu ceria gitu kan. Nah, itu latihan-latihan dulu. Nah, ketika seseorang itu sudah melakukan latihan-latihan yang banyak tentang kebaikan, maka nanti Allah akan turunkan dalam hatinya rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Jadi nggak mudah marah, dia pemaaf sama orang, ya mau diapain juga, ya maafin aja gitu ya, maafin aja. Dan itu memang butuh latihan gitu.
ya, latihan ya. Kalau tadinya pemarah, kemudian karena tersibgoh ya oleh celupan Allah, sibghatullah, ya, maka dia ingin melatih dirinya, ya, seperti Umar bin Khattab ya, yang keras ya dan sebagainya. Tapi ketika dicelup ya, kena celupan Allah, itu merubah akhlaknya, meskipun karakter aslinya nggak bisa hilang sepenuhnya gitu ya. Tapi kelembutan itu ada ya, kelembutan itu pasti ada di dalam diri orang-orang yang mendapat sibghatullah ya, sehingga dia mudah tersentuh ya, seperti Umar bin Khattab yang kemudian tersentuh, apa ini yang kamu baca gitu ya, ketika mendengar bacaan Quran adiknya gitu kan, apa itu, mana ada apa gitu ya, dengan karakternya yang keras ya, tapi dia tersentuh hatinya dengan Al-Quran ya, dilembutkan hatinya dengan Al-Quran, Masya Allah ya, seperti itu ya. Jadi memang kita nggak bisa melupakan, memang nggak lupa gitu ya, tapi kita bisa berdoa sama Allah ya, kita bisa berdoa sama Allah, ya Allah kalau kita sulit gitu kan, kok ingat saya udah maafin tapi kok kayaknya sakit banget misalnya gitu ya. Nanti kan waktu akan berjalan, insya Allah nanti rasa sakitnya itu akan lupa gitu ya, akan lupa. Kemudian kita minta sama Allah, ya Allah ingatkan aku pada hal-hal yang baik saja ya Allah, buatlah aku lupa ya ada hal-hal yang menyakitkan, yang membawa kesedihan, yang membawa rasa nggak enak, buatlah aku lupa gitu. Itu bisa gitu ya, bisa ya, sehingga kita udah nggak inget lagi tuh, dulu saya pernah gini-gini, oh iya ya gitu kan, udah lupa tuh gitu ya, jadinya gitu kita melupakan ya. Sebagaimana kan kita juga dianjurkan untuk udah lupain aja kebaikan-kebaikan kita tuh, kita lupain gitu ya, melupakan kebaikan kita kepada orang lain kan, itu yang termasuk yang diajarkan ya. Jadi kita melupakan kebaikan kita kepada orang lain, tapi kita nggak boleh lupa kebaikan orang lain kepada kita gitu. Tapi kebaikan kita kepada orang lain lupain aja gitu ya, nggak usah diingat-ingat gitu ya, sehingga kita nggak menuntut balik gitu kan. Kita berbuat baik kepada orang lain, ya udah sebanyak-banyaknya kita baik sama si A, si B, si C, sampai kita lupa, sampai orangnya itu nanti datang, kan ini dari kamu gitu kan, oh ya selupa tuh gitu ya, nah gitu. Itu jadi kita, akhlak kita seperti itu ya, kalau kita berbuat baik kepada orang, udah lupain aja, nggak usah diingat-ingat ya. Ya, tapi kebaikan orang lain kepada kita itu yang kita ingat-ingat ya. Jadi kebaikan-kebaikan itulah yang nanti akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang pada diri kita ya. Cinta dan kasih sayang itu Allah yang menumbuhkan ya. Sehingga tadi meskipun kita nggak lupa peristiwanya, tapi karena kita sudah memaafkan, rasa sakit, rasa sedih, rasa amarahnya itu sudah hilang, berganti dengan rasa sayang ya, cinta, memaklumi gitu ya. Oh iya ya, maklum lah, kamu kan dulu lagi begitu kan ya, kamu kan dulu mungkin kamu lagi begini gitu ya, mungkin dia lagi begitu, dia lagi begini, jadi ya dia bersikap seperti itu kepada saya misalnya, ya alhamdulillah yang penting sekarang sudah tidak. Atau kalau misalnya memang dia belum berubah, ya semoga Allah beri hidayah gitu ya, alhamdulillah kita nggak kayak dia gitu aja kan ya. Alhamdulillah bukan kita yang pada posisi dia kan gitu ya, alhamdulillah kita dikasih hidayah oleh Allah, mudah-mudahan bisa tetap istiqomah dalam kebaikan ya, karena kita juga kan banyak kesalahan, mungkin banyak hal yang kita nggak maksud tapi ternyata orang merasa seperti itu gitu kan, banyak ya. Misalnya kan manusia itu mengecewakan gitu ya, kadang kita melakukan sesuatu yang ternyata ucapan saya menyakiti dia ya, ternyata sikap saya menyakiti dia ya, ya Allah gitu, kita nggak tahu dan kadang kita nggak maksud gitu kan. Tapi ternyata apa yang kita lakukan itu menyakiti orang lain ya, sehingga kita harus tadi saling memaafkan, berlapang dada gitu ya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin begitu ya Ustazah ya. Baik Umi, jazakumullah khairan katsir atas jawabannya, Masya Allah ya. Jadi untuk peristiwa memang tidak bisa melupakan, untuk dijadikan pelajaran berarti ya, hikmahnya tidak melupakan itu. Baik, alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin jika tidak ada, ditutup ya Mi ya.
Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan materinya, juga telah menjawab pertanyaan. Semoga bisa kita dapat banyak ya ilmu di pagi hari ini untuk bekal kita hidup di dunia ya. Karena tidak semuanya bisa dipelajari di sekolah ya. Untuk ilmu-ilmu menjalani kehidupan di dunia gitu ya. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ya. Bukakan minta maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, sebelum ditutup ya ada informasi juga. Insya Allah di akhir bulan Rumah Quran Al-Hafiz akan melaksanakan ini ya apa namanya daurah Quran ya. Daurah Quran sudah ditampilkan di layar ya. Untuk saat ini sudah ada 3 orang yang daftar. Mungkin yang belum daftar atau saudaranya yang ingin daftar boleh disegerakan ya sebelum kuotanya ditutup gitu. Sampai tanggal 28 Desember 2021. Insya Allah untuk pelaksanaannya tanggal 29 sampai 31 Desember 2021. Baik, untuk sebelum ditutup foto bareng dulu ya Mia. Ya. Boleh silakan Kak Syafia, Kak Anita, Bunda Yana, Ade Ocha, Ade Nazura. Kak Anita boleh minta tolong share screen ya. Mohon maaf. Pakai laptop ya Kak ya? Pakai saja. Ya, baik. Boleh ya dipandu sama Kak Anita untuk fotonya. Ada lagi yang mau on cam? Ya, ada lagi Kak De Ocha, De Nazura. Mungkin tidak ada. Kak, boleh dipandu Kak? 1, 2, 3. Bentar saja. 1, 2, 3. Sudah. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Kanita yang sudah screen fotonya. Saya ucapkan jazakumullah juga kepada Kanita yang telah menginfokan Zoom-nya pagi ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Kanita ya. Baik, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Sehat selalu Umi dan keluarga. Ya, baik ya, izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada semuanya yang telah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.